Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa sarapan bareng dengan anak, istri, keluarga. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Seandainya kalau hanya syukur kepada Allah, kita hanya mengucapkan alhamdulillah dalam sehari semalam 17 kali, 17 rakaat kita ucapkan, maka belum bisa membalas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan nikmat Islam, nikmat iman dan Islam yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Salawat dan salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang belum menggunakan doa pamungkasnya. 124.000 nabi dan rasul, semua mereka telah menggunakan doa pamungkasnya. Tapi nabi agung kita, nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menggunakan doa pamungkasnya, Pak. Kelak di yaumil kiamah doa itu untuk kita semua agar beliau bisa dapat memberi syafaat kepada kita, dan mudah-mudahan termasuk kita yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mendapatkan syafaat beliau? Perbanyak salawat atas beliau. Dalam satu kitab ada dalam riwayat mengatakan Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani amalannya puasa dan bersalawat, hari-hari salawat, hari-hari salawat. Salawat beliau dalam satu hari satu malam 70.000, Pak. Ada yang pernah 70.000 salawat pada Nabi, Pak, sehari semalam? Belum. Semakin hari semakin meningkat, sehari semakin meningkat salawatnya Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama besar. Suatu ketika beliau digoda dengan makhluk iblis. Wahai Abu Sulaiman Ad-Darani, saya minta kamu sehari gak salawatlah kepada Nabi, sehari kamu gak berzikir kepada Allah, sehari kamu gak berpuasa kepada Allah, saya akan kasih kamu uang, kalau kita rupiahkan 100 juta. Kira-kira diambil apa kakak? Kalau saya apa kata Abu Sulaiman Ad-Darani? Tidak bisa, puasa salawatku tidak bisa digantikan dengan uang 100 juta yang kau berikan kepada. Tawarannya naik lagi, Pak. 1 miliar. Satu hari kamu gak berpuasa, satu hari kamu tidak ibadah, satu hari kamu tidak bersalawat berzikir kepada Allah. 1 miliar. Belum ditawarin, Pak. Pak Nasirman ambil lagi, belum ditawarin. Apa kata Abu Sulaiman Ad-Darani? Oh, tidak bisa. Salawat saya, ibadah saya tidak bisa diganti dengan uang 100 miliar. Banyak iblis tawarannya naik lagi, Pak. 100 miliar. Kalau ini kayaknya mikir 2 kali deh. Angkut. Dan besok masih bisa salawat lagi ya, Pak. Masih bisa ibadah lagi. Apa kata Abu Sulaiman Ad-Darani? Wahai Tuhan, tidak bisa 100 miliar untuk menggantikan puasa saya, salawat saya, zikir saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Pak, mentok. Ditawarkan lagi oleh iblis tadi yang menyamar daripada manusia untuk menggoda Abu Sulaiman Ad-Darani 1 triliun. Oh, diatus kain mendadak. Angsuran masih banyak pula kan ya. Kira-kira Pak Ketua ambil apa enggak? 1 triliun. Ya, Pak Ketua. Enggak ada Ketua. 1 triliun sehari nggak puasa, sehari nggak salawat, sehari nggak ibadah kepada Allah, dikasih uang 1 triliun. Ambil nggak, Pak Ketua? Diambil besoknya mati. Allah. Kalau besoknya, kalau hari itu mati gimana? Itunya mati langsung jantungan. Jadi nggak bisa belanjain kita. Gimana? Ambil apa muka? Ambil? Tergantung keadaan. Apa kata Abu Sulaiman Ad-Darani? Wahai Tuhan, seandainya kau berikan dunia beserta isinya untukku, maka tentu aku tidak akan meninggalkan berselawat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanannya Abu Sulaiman Ad-Darani. Kenapa? Kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam kitab Ihya Ulumuddin, takwa itu dibagi menjadi 3. Takwa yang pertama apa? Al-khawfu minal jalil, merasa diawasi oleh Allah. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani tadi merasa diawasi dengan Allah. Ya, padahal cuma berdua saja.
Pura-pura sholat, pura-pura salawat, pura-pura zikir, nggak ada yang tahu. Maka Rasakan imannya kurang kuat. Abu Sulaiman Ad-Darani tadi, takwa puncak takwanya kepada Allah sudah luar biasa, mentok, Pak. Merasa diawasi dengan Allah. Bapak semua seorang suami, kalau merasa diawasi dengan Allah, tentu bapak nggak pernah bohong kepada istri. Ada yang nggak pernah bohong dengan istri? Pak RT pernah bohong dengan istri, Pak? Pernah. Sering apa enggak? Ya. Jadi orang yang bertakwa, mau ada orang, nggak ada orang di majelis, mau ketika rutinan, nggak ada orang, dilihat orang maupun dilihat orang, tetap dia amalkan zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Sayyidina Ali Taqwa? Wal amalu bitanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Apa yang diharamkan Quran kita amalkan. Mohon maaf, apa yang diharamkan Al-Quran kita tinggalkan. Apa yang dihalalkan Al-Quran, yang diperbolehkan dengan Al-Quran kita amalkan. Maka yang ketiga kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, takwa itu mempersiapkan bekal kita menuju kampung halaman kita. Mana kampung halaman kita? Akhirat. Pada akhirat itu ada dua, Pak. Akhirat itu ada dua, kampung halamannya ada dua, surga atau neraka. Kira-kira yang mana kampung halaman kita semua? Surga. Di teras-terasnya nggak apa-apa lah, perbatasan neraka dan surga nggak apa-apa lah ya, ya kan? Jadi ada kata ulama, ada dua kampung akhirat itu, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu jalan menuju neraka, satu jalan menuju surga. Bekal takwa ini kata Sayyidina Ali apa? Untuk kampung halaman kita. Maka kalau orang muslim haji, orang berangkat haji, kloter pertama pemberangkatan haji tanggal 11. Kalau mereka berangkat haji kira-kira nggak ada paspor, nggak ada visa, nggak ada tiket, kira-kira sampai nggak ke Baitullah? Sampai nggak? Tentu tidak akan sampai. Begitu juga kita akan pulang ke kampung halaman kita. Kalau kita tidak ada bekal iman, tidak ada bekal amal, tentu tidak akan pernah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin panjang lebar ya. Suara kelas saya lenting kopinya. Ya, ini saja mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya. Selalu ikhlas dalam beramal. Kalau orang istiqomah belum tentu ikhlas. Tapi kalau orang ikhlas sudah pasti istiqomah. Bisa diulangi? Kalau orang istiqomah belum tentu ikhlas. Mungkin naudzubillah menjadi dia beribadah, dia zikir dan amal lain sebagainya karena ingin dipandang oleh manusia. Tapi kalau orang ikhlas sudah pasti istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan dalam hati kita, Allah tanamkan sifat ikhlas, Allah bersihkan hati-hati kita dari penyakit iri dan kita kabur ujub dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam pada husnul khatimah. Dan lebih khusus lagi mudah-mudahan kita tahun yang akan datang bisa juga dipanggil Allah ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bisa nggak tahun depan kita semua berangkat haji, Pak? Kan yang punya lama Ustaz, haji furoda, Pak. Mahal Ustaz, 450 juta. Murah, Pak. 450 juta murah apa nasi? Murah karena kita sujud kepada Allah yang maha kaya. Karena kita menyembah Tuhan yang maha kaya. Niatkan ya Allah berangkatkan hamba dengan haji furoda di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'abna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tawbah tarsir kulla واستغفر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان
Wallahu wajudan anna labiti sabim billah bil mustafa rasulih nura bi kulli solih sallam wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada tashis sahbi walhamdulillahi fil bari wa tanahi walhamdulillahi fil bari wa tanahi. Dikabuli Allah. Demikianlah acara kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua hajat-hajat kita, baik hajat di dunia atau hajat di akhirat, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah angkat penyakit kita, penyakit orang tua kita, penyakit guru-guru kita. Allah berikan kemudahan kita untuk menghadapi segala permasalahan. Mudah-mudahan telah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada ini. Mau ada ini penyampaian undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini masih dalam suasana